semua, kali ini saya tunjukkan aplikasi berbasis online ya, website tentang transaksi medis. Ini bisa digunakan untuk klinik dan puskesmas dan bisa di custom, terserah mau gimana, sakar PDW bisa. Ini halaman admin. Pertama kali kita buka ya, setelah login kita akan menemui diagram. Ini diagram pendapatan kotor ya, tindakan medis ya. Ingat, tindakan medis bukan penjualan obat, per tahun dan per bulan. Di kanan juga ada diagram jumlah pasien. Ini ada pasien umum, BPJS, dan RIG. RIG itu rawat inap gratis ya. Nah, ini bisa dilihat diagramnya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagian yang paling penting untuk Bapak Ibu, sahabat semua yang penasaran apa sih isinya aplikasi sistem informasi puskesmas khusus untuk rawat inap ini. Nah, pertama saya tunjukkan menunya. Di sini ada menu input data yang berfungsi untuk memberikan data penting seperti data pasien, dokter, user, sampai tindakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada data transaksi. Di sini digunakan untuk transaksi ke pasien, mulai dari distribusi transaksi obat, oksigen, BHP, ruang pasien umum, lalu ada tindakan pasien, visit dokter atau konsultasi dokter, kemudian konsultasi pasien, tindakan, sampai lab pasien. Lalu di sini ada laporan penghasilan, laporan user, obat pasien, daftar uang, dan laporan tagihan pasien. Nah, laporan tagihan pasien ini yang paling penting, yang paling dicari banyak orang atau instansi. Ini gunanya untuk mencetak semacam nota pembayaran bagi pasien. Nah, daripada Bapak Ibu atau sahabat semua menghitung capek-capek ya, sedang lapar disuruh hitung, waduh, nggak bisa itu. Di sini ada menu konfigurasi, database, dan lain sebagainya. Ini nggak penting. Saya tunjukkan dulu input data pasien. Nah, ini bisa untuk menambah pasien. Di sini yang paling penting adalah tanggal masuk dan tanggal keluar. Ini untuk menghitung BHP dan untuk hubungannya dengan laporan tagihan pasien nanti. Kalau sudah diisi semua, langsung klik simpan. Nanti kalau sudah ditambahkan, disimpan, nanti muncul di sini. Ini yang muncul pertama kali yang paling atas adalah urut sesuai tanggal keluar yang paling lama, atau yang paling baru. Bisa diubah, bisa dihapus. Lalu ada data dokter, ada data user, data obat. Nah, di sini bisa diimpor Bapak Ibu. Bisa diimpor pakai Excel. Jadi tidak usah dimasukkan satu persatu, susah Bapak Ibu, nggak usah. Ini sudah canggih. Saya jamin enak pakai aplikasi ini. Kemudian ada data ruang. Ini ada data tindakan, ada pasang infus, lepas infus, dan sebagainya. Kemudian ada data laboratorium, ada darah lengkap otomatis, ada darah lengkap manual, hemoglobin, ada LED, hitung jenis, dan sebagainya. Kemudian ada data lain-lain. Nah, ini macam-macam, terserah Bapak Ibu. Kemudian ada data transaksi. Nah, ini ada data obat ya, data transaksi obat. Pilih ID pasien, kemudian pilih jenis ruangan. Ini yang kita masukkan tadi. ID obat, ini yang kita masukkan tadi juga dari menu data obat itu tadi. Ada jumlah obat, terserah, waktunya. Nah, dihitung, kalau sudah selesai disimpan. Bisa diubah, bisa dihapus, sama saja seperti yang lainnya.
Kemudian ada data transaksi oksigen. Nah, transaksi oksigen ini ada jam mulai dan jam sampai. Ini artinya bisa ditentukan. Ada 2 kategori, dewasa atau anak. Ini nanti bisa di custom, terserah instansi maunya gimana, sakar PDW. Kemudian ada juga BHP. Nah, bisa pilih pasien lalu tentukan harga BHP nya. Kemudian ada ruang pasien umum. Nah, ini ini pilih pasien, jenis ruangannya apa, kemudian isi ya, harinya mulai kapan dan harinya sampai kapan. Ini nanti ada hubungannya sama laporan ya. Sebetulnya di menu data transaksi ini semua ini berhubungan sekali dengan laporan tagihan pasien. Kalau di sini ada tindakan pasien ya, untuk memberikan tindakan sama jumlah tindakan. Misalnya ada tindakan suntik atau injeksi berapa kali, misalnya 3 kali langsung ini. Nah, kemudian ada visite dokter atau konsultasi dokter ya. Kemudian ada konsultasi gizi ya. Kemudian ada tindakan pasien lain, misalnya maksudnya itu ada ada konsul ya, ada rawat luka, macam-macam, parcel juga bisa di custom. Lalu ada transportasi, misalnya ambulan sudah otomatis terisi atau bisa dibuka sendiri, terus berikan harga transportnya. Kemudian ada laboratorium ya, lab pasien. Pilih pasiennya, pilih labnya, dan pilih jumlah lab. Maksudnya jumlah lab itu berapa kali si pasien masuk lab gitu. Kemudian laporan atau laporan penghasilan. Laporan penghasilan ini terserah yang punya instansi mau gimana. Nah, ini misalnya ini saya tadi kan pilih bulan Februari tahun 2018, dan ini sumber penghasilannya dari pasien dengan biaya sendiri atau pasien umum. Ini totalnya berapa ya per bulan ini, bulan Februari. Lalu ada potongan 40%. Nah, biasanya yang potongan 40% ini yang disetorkan ke kas negara, pemerintah gitu. Nah, kemudian ini yang didapatkan oleh puskesmas. Lalu ada laporan daftar user, atau laporan daftar obat, atau laporan daftar pasien. Ini sangat banyak sekali ya, ini bisa di custom, misalnya Bapak Ibu mintanya per tanggal berapa gitu bisa. Kemudian ada laporan daftar uang dan laporan tagihan pasien. Ini yang penting Bapak Ibu. Saya tunjukkan pertama yang tagihan pasien umum. Nah, ini di sini langsung ada data daftar pasien rawat inap dengan biaya sendiri ya. Ini ada keterangan, klik tagih pada salah satu pasien di tabel lalu tekan Ctrl plus play untuk print. Misalnya ya, saya ingin ngeprint tagihan pasien yang atas nama Sri Adi. Jadi kita pilih klik tagih ini. Nah, ini tagihannya pasien umum, ada nomor rekam medik. Ini nih berasal dari data pasien yang tadi kita isi, dan literasi rawat inap ini otomatis bisa diedit ya, bisa diubah, terserah instansi maunya gimana kamarnya ini. Nah, ini kan ada jumlah 3, jadi ada inputan jumlah kamarnya. Kemudian tindakan pasien ya, ada pasang infus berapa kali, 1 kali bukan. Kemudian visite dokter, kita pilih dokternya tadi, kemudian tentukan jumlahnya 3 kali, di total langsung otomatis tanpa hitung manual. Lalu di sini ada obat. Nah, di sini obat. Nah, ini ada
ada nama obat, ada nama tindakan, ada lab, lain-lain, konsultasi gizi, dan nama transportasi di total. Nah, seperti ini. Kalau mau ngeprint tinggal tekan Ctrl plus P. Nah, bisa di print lewat pakai PDF terus disimpan sebagai arsip ya, daripada kita mengunjungi web lagi, mending di print jadi PDF dulu, atau langsung di print pakai printer juga bisa, terserah. Nah, kemudian pasien UGD hampir sama, kita tinggal klik tombol tagih untuk menagih. Nah, di sini sudah ada, nah seperti inilah Ibu. Kemudian klik kembali untuk memilih jenis pasien, ada pasien RIG, rawat inap gratis. Seperti biasa, klik tagih. Ini tagihannya, semacam kwitansi. Ini kebetulan memang dari puskesmas sana ya, puskesmas Pantuk, Lamongan, itu memang seperti ini. Kalau Bapak Ibu meminta yang beda juga bisa, monggo. Saker PDW, monggo. Nah, seperti ini ya. Kemudian SK, surat keterangan ya, penderita inap kelas 3 gratis, seperti ini. Nah, ini juga sama, sesuai instansi, bisa diubah-ubah. Lalu kembali kita lihat yang BPJS. Nah, di sini lebih banyak ya tagihannya, ada formulir pernyataan peserta, surat pengantar awal dan peserta, bukti pelayanan RITP, surat keterangan medis dokter, bukti pelayanan ambulan. Bisa diklik satu persatu. Nah, ini formulir pernyataan peserta seperti ini, kemudian surat pengantar awal dan peserta seperti ini, lalu bukti pelayanan RITP, nah, kemudian surat keterangan medis dokter. Nah, ini kemudian ada bukti pelayanan ambulan. Nah, seperti ini. Itu semua bisa di print atau dijadikan PDF seperti tadi. Nah, kemudian pada menu konfigurasi, nah di sini ini berhubungan dengan laporan tagihan pasien. Nanti ini muncul di laporan pasien ya, ada NIP kepala puskesmas, ada nama kepala puskesmas, kemudian koordinator, bendahara, dan ini bisa di custom, terserah Bapak Ibu maunya gimana, sakar PDW. Kemudian ini ada biaya RIG, ini nanti muncul di laporan tagihan pasien yang khusus RIG saja. Harga kamarnya gratis, jasa pelayanannya 100.000, BHP, obat, dan mailing pasien. Ini semuanya juga terserah ya. Saya kurang paham juga apakah ini aturan dari puskesmas atau bagaimana, tapi yang jelas bisa sakar PDW, terserah instansi. Nah, sekian yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Jika berminat silakan hubungi WhatsApp ya, nomor WhatsApp ada di deskripsi, dan jangan lupa like channel ini, subscribe, dan komen. Terima kasih.